Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tutor serta teman-teman mahasiswa semester 7, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA dengan pembahasan yaitu tentang optik ya. Adapun yang akan kita bahas yaitu kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya, kemudian yang kedua lensa cembung dan cermin cekung. Baiklah, di sini saya sendiri, nama saya dengan nomornya itu 85660377 dan dengan Saya Muhammad Imam Syafi'i dengan nomor NIM 85680925. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, saya ingin memberikan satu alat dan bahan yang sudah kita sediakan, dan alhamdulillah alat ini sudah disediakan oleh pihak UP, di mana kita mempraktikkannya di Salut ke Kecamatan Tapung Hilir. Yang pertama ini adalah tatakan ya, atau tutupan cermin, kemudian nanti ada lensa, kemudian ada lampu senter. Nah, nanti di sini diletakkan ya supaya bahan-bahan yang akan ditaruh di sini itu tidak jatuh karena posisinya rata. Yang kedua itu ada cermin atau kaca cermin. Kemudian yang ketiga ada cermin bulat nih, ada cermin bulat yang pertama bentuk cekung, kemudian yang kedua itu cermin cembung ya, ini agak keluar. Kemudian yang selanjutnya kelima, ini ada kaca besar, dan selanjutnya ada lensa ini juga ada dua. Yang pertama lensa cekung, dia agak ke dalam, kemudian yang satunya lagi lensa cembung, dia agak keluar. Selanjutnya ada balok kaca ya, ini lumayan tebal ini baloknya, ini persegi ya. Kemudian satu lagi ada untuk segitiga sama kaki. Kemudian ada senter, ini senter untuk pencahayaan nantinya nyala ya. Kemudian terakhir ada kertas ya, papan kertas untuk pantulan cahayanya nanti. Mungkin ini ya bahan-bahan yang oh ya, satu lagi ada lilin, cuman posisi belum tersedia, nanti akan kita sediakan ketika praktek. Terus selanjutnya kita memasuki pembahasan materi dulu yang akan disampaikan oleh saudara ini kepada beliau, silakan. Oke, baiklah. Pada praktikum kali ini sudah dijelaskan tadi membahas tentang optik ya, dari sifat cahaya sampai lensa cembung dan cermin cekung. Untuk tujuan dari praktikum yang pertama yaitu perjalanan pemantulan cahaya. Nah, tujuannya adalah yang pertama kita dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Ya, ini sifat cahaya itu menghasilkan bayangan oleh cermin yang dihasilkan oleh lensa, lalu menentukan fokus cermin cekung dan fokus lensa cembung. Selanjutnya pada praktikum lensa cembung dan cermin cekung itu memiliki tujuan, kegiatan praktikumnya itu menentukan jarak titik api lensa cembung dan menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan jarak titik api dan cermin cekung. Mungkin langsung saja Pak untuk praktiknya, kegiatan praktiknya, untuk penjelasan segitu saja. Berarti kita lanjut ke praktiknya ya. Oke, kita lanjut. Oke, baiklah. Di sini kita melakukan praktik yang pertama mengenai pemantulan cahaya. Nah, di sini ada senter lampu, lalu kita senterkan kepada celah cahaya, dan di bagian paling kanan itu ada cermin datar. Nah, hasil pemantulan dari sini kita bisa menggunakan dengan penggaris busur. Ketika kita mengarahkan senter dengan sudut 90 derajat, maka pemantulan cahaya akan sama lurus atau sebanding, jadi sama-sama di sudut 90 derajat. Selanjutnya di sudut lain sama. Nah, lalu pada sudut lain sudut 60. Nah, pada sudut 60 derajat di sini kita bisa melihat di balik layar kertasnya sudut pantulnya berbeda dengan 90 derajat tadi, sehingga menjadikan sudut pantulnya itu ke arah kanan berlawanan ya, ke arah 120. Jadi berbeda dengan 90 tadi. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktik yaitu pemantulan cahaya menggunakan cermin. Di sini ada dua cermin ya, yang pertama cermin cembung dan yang keduanya adalah cermin cekung.
Untuk cermin cembung kita laksanakan yang pertama. Ini kita gunakan cahaya lilin ya. Ini karena terlalu besar cahayanya, jadi kita menggunakan langsung media dinding. Nah, di sini. Jadi cermin cembung ini kita coba dekatkan. Nah, ini ada seberkas cahaya pantulan ya, karena agak terlalu terang juga. Tuh, nampak ya kan? Ketika cermin kita dekatkan ke sumber cahaya atau lilin itu, pantulan cahayanya itu melebar. Jadi pantulan cahaya yang ini melebar. Kemudian ketika cermin kita jauhkan dari sumber cahaya atau dari lilin itu, pantulan cahayanya mengecil. Nah, jadi itulah hasilnya. Jadi untuk cermin cembung, memantulkannya ketika cermin didekatkan ke arah cahaya, maka hasil pantulannya itu akan melebar. Dan sebaliknya ketika cermin dijauhkan dari cahaya, maka hasilnya pantulan cahaya itu akan mengecil atau memfokus. Terus selanjutnya yaitu kita menggunakan cermin cekung, memantulkan cahaya dengan cermin cekung. Nah, kita lihat cahaya di sana di dinding ya, ini ketika kita dekatkan, nah, cahaya itu semakin nampak, semakin jelas dan semakin kecil fokusnya. Jadi ini kebalikan dari cermin cembung. Tadi ketika cermin cembung kita dekatkan menjauh, melebar, dan kita jauhkan itu akan mengecil. Nah, ini cermin cekung, ketika cermin didekatkan dengan cahaya, maka hasil pantulannya itu mengecil, memfokuskan ya. Ketika kita jauhkan cermin tersebut, cermin cekung dari cahaya, itu hasil pantulannya itu melebar. Nah, jadi dari kedua cermin tersebut sifatnya itu berbalik ya. Yang cembung itu ketika didekatkan itu cahayanya membesar, kemudian dijauhkan itu mengecil, dan kebalikannya ketika cermin cekung didekatkan itu memfokus, dan ketika dijauhkan dari cahaya itu pantulannya itu akan semakin besar. Teman-teman, kita melanjutkan pembahasan. Tadi sudah kita bahas tentang pemantulan cahaya menggunakan cermin. Untuk yang selanjutnya yaitu kita melakukan praktik untuk mengetahui pembiasan pada cahaya dengan menggunakan lensa. Di sini ada dua jenis lensa. Yang pertama lensa cembung, ini agak timbul ya. Kemudian yang satunya ada lensa cekung ya. Oke, karena itu tadi lilinnya cukup besar, jadi kita langsung masukkan ke dinding. Pembiasannya ke dinding langsung ya. Kalau tadi kita memantulkan cahayanya itu di depan sini ya, sekarang kita di belakang lampunya untuk pembiasannya. Ini kita yang pertama yaitu lensa cekung. Oke, apa kita lihat hasilnya? Nah, dapat kita lihat ya, hasilnya itu cahaya ini yang terang ini di luar ya, kemudian yang gelap putih ini, gelap hitam ini itu posisinya di tengah. Ini untuk lensa yang cekung ya. Jadi cahayanya berada di luar dari bulatan yang hitam. Jadi mengalami pembiasan cahaya, pembiasan cahaya di luar ya, di luar dari lensa. Oke, untuk selanjutnya lensa cembung, coba apa hasilnya? Perhatikan, oh ya, cukup jelas ya. Pembiasan cahaya dari lensa cembung itu posisinya di dalam ya, di tengah-tengah ini ya, kita tunjuk ini cahaya pembiasannya, kemudian di luar itu baru yang warna hitam berbentuk seperti cincin. Jadi cukup jelas ya perbedaannya. Ketika pembiasannya itu menggunakan lensa cekung, itu posisi pembiasannya berada di luar dari yang gelap. Kemudian ketika kita pembiasannya menggunakan lensa cembung, posisi pembiasannya itu berada di dalam ya, ada di dalam fokus dia ya, betul, fokus. Nah, jadi cukup jelas perbedaannya ya antara cermin cekung, antara lensa cembung dan lensa cekung. Ya mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita telah melaksanakan kegiatan praktikum pada modul 7. Ada pembahasannya itu tentang optik, di mana tadi kita membahas tentang pencerminan, pemantulan, kemudian pembiasan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal demikian bisa bermanfaat bagi kami berdua khususnya, dan pada umumnya untuk mahasiswa yang akan menempuh pendidikan pada jurusan PGSD ya. Dan tentunya kegiatan tersebut masih jauh dari kata sempurna, karena yang jelas itulah yang ada, kemudian keterbatasan alat-alat dan lain sebagainya, sehingga kami mengharapkan bimbingan-bimbingan yang lebih matang lagi oleh pihak tutor. Mungkin itu pertemuan singkat ini bermanfaat, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.